ini kita jumpa kembali dengan podcast Puskesmas Sumberwingin Official. Kali ini saya bersama Ibu Suratin. Monggo Bu, diperkenalkan. Terima kasih Pak. Salam sehat untuk sahabat sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Bu Suratin. Saya perawat di Puskesmas Sumberwingin. Kebetulan saya penanggung jawab program anak usia sekolah dan remaja. Hari ini kita mau berbincang-bincang mengenai masalah menstruasi pertama untuk anak remaja ya Bu ya. Monggo disilakan Bu. Gini Pak ya, remaja, saya tegaskan dulu ya, anak usia remaja itu menurut WHO usianya 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Untuk anak remaja putri, kali ini kita akan bicara anak remaja putri Pak. Karena menstruasi anak remaja putri ini itu akan mengalami menstruasi yang pertama, dan itu sebetulnya bagi mereka itu suatu hal yang membingungkan karena tidak pernah terjadi. Sebetulnya di awal itu sebelum menstruasi ada namanya pubertas, dan itu sudah ada tanda-tandanya Pak. Di antaranya yang pertama ada perkembangan puting payudara. Jadi nanti puting payudaranya itu akan mengeras dan terasa sakit gitu. Itu kurang lebih 2 tahun sebelum menstruasi itu datang. Kemudian yang kedua, tumbuh rambut di area-area tubuh yang sebelumnya tidak ada. Contohnya mungkin di tangan, kaki, bisa, terus di ketiak, terus di ini organ reproduksi wanita ya, organ kewanitaan. Sekitar kemaluan itu. Iya Pak, betul. Yang ketiga itu tanda yang kedua ya Pak. Yang ketiga itu ini terjadi keputihan. Dan untuk para bunda ya yang punya anak remaja putri dan anak-anak remaja putri tidak perlu khawatir, karena keputihan itu masih normal. Termasuk fisiologis masih normal ya. Jadi nanti ada keputihan itu sampai ini ada yang ringan dan ada yang sedang gitu. Terus itu merupakan tanda bahwa organ reproduksi itu sudah mulai siap begitu. Hormon estrogennya sudah mulai berkembang. Jadi bekerja maksimal untuk datang menstruasi itu. Jaraknya sekitar ini ya 6 bulan sampai 1 tahun sebelum menstruasi datang. Jadi itu sudah mungkin bunda bisa mendampingi anak-anaknya yang remaja putri untuk mempersiapkan. Sebetulnya anak-anak nanti mengeluh, bunda tinggal menanggapi dan menjelaskan. Misalkan nanti bunda canggung mau menjelaskan, bisa anak-anak remaja putrinya diajak ke puskesmas untuk berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Jadi Puskesmas Sumberwingin ini membuka konseling untuk anak remaja juga. Betul Pak, itu sudah lama sebetulnya ya, namanya klinik PKPR. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Puskesmas Sumberwingin ini membuka konseling, jadi nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Jadi kalau datang ke puskesmas tidak harus sakit, gitu ya. Kemudian Bu, kalau sudah terjadi menstruasi, apa yang harus dilakukan oleh seorang remaja putri? Gitu Pak. Kalau terjadi menstruasi itu kan menstruasi itu sebetulnya normal dialami oleh seorang wanita untuk menuju dewasa Pak. Semua wanita mengalami gitu. Jadi itu kan terjadi keluarnya darah lewat organ kemaluan gitu. Kalau terjadi keluarnya darah berarti butuh pembalut untuk menampung ya. Jadi para bunda mungkin harus mengajarkan pada anak remaja putri ya, bagaimana cara memakai pembalutnya. Karena ini ada pengalaman ya. Pembalut itu kan ada yang sisi perekat dan sisi halusnya. Ya, jadinya yang perekat itu harus nempel di celana dalam. Posisinya harus pas betul biar nyaman dipakainya begitu. Ada pengalaman ini makanya kebalik gitu dan sangat menyakitkan itu Pak. Gitu ya. Iya, kan jadinya kan ada perekat ya, perekatnya nempel ke kulitnya itu ya. Itu tidak tahu buru-buru atau memang ketidaktahuan. Iya, jadi ini yang sangat harus diketahui oleh remaja putri ya. Remaja putri. Untuk selanjutnya Bu? Untuk selanjutnya pemakaian pembalut itu harus sering berganti Pak, karena menstruasi itu kan ada yang 3 hari, 1 sampai 7 hari begitu Pak.
minimalnya 3 hari, Ya. itu lamanya kan, dan itu berulang setiap bulan. Jadi pembalutnya itu harus sering berganti. Kalau di awal-awal menstruasi, Ya. mungkin kan darah yang keluar sedikit, mungkin tidak perlu sampai sering gitu, tapi kalau sudah hari ketiga, keempat, dan kelima itu pas banyak-banyaknya Itu keluar tidak ada perdarahan. batasan, Bu. Maksudnya itu kalau seperti minum obat itu kan sehari 3 kali, Oh, apa itu iya, Pak. tidak ya, Bu? Ada Pak. Pergantian itu 3 sampai 4 jam, Pak. 3 sampai 4 jam. Jadi kalau adik-adik remaja putri mungkin ada siklusnya begini ya. Waktu ganti pembalutnya nanti menyesuaikan dengan menstruasinya kan, jadi sepulang sekolah tuh. Ya. Sehabis mandi sore. Ya. Sebelum makan malam. Ya. Terus sebelum tidur. Setelah mandi pagi, sewaktu di sekolah. Jadi di tengah-tengah sekolah itu seharusnya ganti, Bu, ya? Ganti, Pak. Soalnya gini, kalau sudah banyak-banyaknya darah yang keluar itu akhirnya akan timbul ini luapan begitu ya. Bisa tembus nanti itu kalau anak-anak remaja putri itu ya. Jadi sebaiknya mungkin adik-adik remaja putri dan bunda menyiapkan, mungkin nanti diingatkan anaknya di sekolah harus membawa, dibekali dengan pembalut, dan harus mungkin ada kertas yang untuk membungkus, kresek mungkin ya, yang berwarna, jadinya nanti kan dibawa pulang, Pak. Karena pembalut itu kan juga tidak boleh dibuang sembarangan, Pak. Begitu. Harus mungkin ditutup, dibungkus, ditaruh di plastik, nanti dikondisikanlah pembuangannya, apa di tempat sampah atau mungkin dibakar. Karena kalau ditimbun pun itu akan mencemari nanti, tidak bisa pembusuk. Oh iya. Terus Bu, waktu mau menjelang men itu apa, kan kadang kayaknya enggak teratur ya, Bu, ya? Tanggalnya itu. Jadi apa tip untuk anak remaja yang sudah mendekati mau menstruasi? Mau menstruasi. Sebetulnya itu kan gini, Pak, usianya itu waktu menstruasi itu berbeda-beda. Ya, tapi kan idealnya itu 10 sampai 13 tahun. Untuk sebagian perempuan itu bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, gitu. Itu memang tergantung dari faktor keturunan bisa, terus gizi untuk anak remaja, terus aktivitas fisik. Gitu. Jadi sekarang kalau anak itu istilahnya menstruasi, mengurangkan keluar darah ya, Bu, ya. Nah, terus kemudian ada sesuatukah untuk mengembalikan kondisi karena darah itu kan keluar, Bu, sehingga biar kembali lagi seperti semula ya. Betul, untuk adik-adik remaja putri ya, selain faktor gizi itu yang mengandung Fe sebetulnya begitu, Pak. Ya, itu terdapat banyak di sayur-sayuran. Nanti mungkin petugas gizi yang bisa menjelaskan lebih detail, Pak, ya, untuk masalah itu. Selain itu juga harus minum tablet tambah darah, Pak. Gitu nih. Kalau program untuk anak remaja itu 1 minggu 1 kali minumnya. 1 minggu 1 tablet. tablet. 1 tablet. 1 kali 1 tablet. Dan itu ada program dari pemerintah. Semua sudah disampaikan ke anak-anak remaja yang utamanya di sekolah dan di pondok pesantren. Dan untuk minum tablet darah itu saya dengar-dengar tidak diminum begitu saja, maksudnya itu harus disertai dengan apa supaya bisa terserap oleh tubuh itu. Iya, Pak. Memang sebagian besar ada efeknya. Sebetulnya tidak ada efek samping, asal minumnya betul. Sebelum minum tablet tambah darah harus makan dulu. Itu yang pertama. Terus untuk makanan dan minuman yang bisa mempercepat penyerapannya ya, Pak, ya. Nah, itu minumnya kalau memang tidak ada yang lebih baik air putih untuk minum ya. Untuk mempercepat air jeruk. Kalau untuk yang menghambat penyerapan itu kopi, kayak teh itu malah menghambat. Jadi ini perlu pesan kepada anak-anak remaja, kalau minum tablet tambah darah itu harus disertai dengan vitamin C, maksudnya seperti jeruk dan
sebagainya. Mungkin Bu Suratin ada pesan-pesan untuk anak remaja? Mungkin untuk adik-adik remaja putri dan para bunda, kalau menghadapi anak perempuannya mau menstruasi tidak perlu resah, gelisah, ataupun adik-adik juga stres ya, karena itu merupakan acara alamiah ya sebetulnya, hal yang normal terjadi pada semua wanita. Jadi lebih baik ibu kalau bisa dijelaskan kalau memang butuh bantuan dari petugas kesehatan, silakan datang ke Puskesmas Sumberwingin untuk sekedar berkonsultasi. Harapan kita nanti Pak, ya, remaja kita sehat, karena remaja akan menjadi seorang ibu yang sehat, nantinya akan melahirkan anak-anak sebagai generasi yang sehat pula. Terima kasih Bu Suratin, mungkin tidak ada lagi ya hal yang perlu disampaikan. Saya kira cukup itu Pak, mungkin ada hal lain nanti disampaikan di kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih pertemuan kita, mudah-mudahan ini memberikan informasi yang sangat bagus untuk masyarakat. Saya akhiri podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Salam sehat.